Shalom Bapak Ibu Gembala dan shalom juga buat teman-teman semua yang ada di sini. Shalom Malin. Shalom Mami. Nah, saya akan melanjutkan sharing dari teman saya yang tentang Yunus 1 dan Yunus 2. Nah, di sini berbicara tentang pengutusan Yunus. Mungkin Yunus saat diutus itu mengira, kenapa sih mesti aku yang diutus? Kenapa mesti saya yang harus diutus ke Niniwe dan memberitakan firman Tuhan ke Niniwe? Mungkin Yunus nggak tahu kalau setiap orang itu pasti punya rencana. Jadi Tuhan itu pasti mempersiapkan semua orang dan merancang semua orang itu untuk menjalankan apa yang harus Tuhan lakukan gitu. Dan Tuhan itu punya cara untuk pakai kita, cara yang sama sekali tidak terpikir oleh kita sendiri. Tapi apa yang Yunus lakukan? Yunus melarikan diri dari hadapan Tuhan. Yunus pergi ke Tarsis, walaupun nggak sampai ke Tarsis, tapi Yunus mencoba untuk melarikan diri dari hadapan Tuhan. Yunus mengira dia dapat sembunyi dari hadapan Tuhan, padahal tidak ada satu tempat pun yang bisa dijadikan tempat persembunyian bagi Yunus dari hadapan Tuhan. Karena kita ini adalah biji matanya Tuhan, jadi kita ini selalu diperhatikan oleh Tuhan. Jadi kemanapun kita pergi, Tuhan itu pasti ngikutin kita dan selalu memperhatikan kita. Dan sejauh apapun kita lari, sebesar apapun upaya kita untuk melarikan diri dari hadapan Tuhan, itu tidak akan bisa. Sama juga seperti saya dan kelompok saya, sebesar apapun upaya kami untuk berusaha agar tidak dijadwal sharing Talitakum, ternyata kami akan terjadwal juga seperti hari ini. Dan hari ini pun akhirnya kejadian juga kan. Jadi buat teman-teman yang lain, gak usah lari-lari daripada capek sendiri, mending persiapkan saja diri kalian. Haleluya, Oli. Gaspol Ali. Tuhan, Puji Alin. kalian Ali. Mantap Alin, gaspol. Olin keren. Dan di sini mungkin Yunus ini nggak percaya diri, Yunus takut. Padahal Yunus ini mungkin nggak tahu kalau Tuhan sudah utus kita, Tuhan itu pasti berikan penyertaan. Dan Tuhan nggak mungkin biarkan kita sendiri pergi ke sana, karena kita ini kan adalah anaknya Tuhan. Jadi Tuhan tuh pasti mempersenjatai kita. Nah, di sini kitanya mau nggak untuk dibekali, mau nggak kita diutus, mau percaya sama Tuhan nggak, mau mengandalkan Tuhan nggak. Nah, di sini kita harus mengandalkan Tuhan, jadi bukan kita diutus, jadi bukan kita yang mengutus diri kita sendiri, tapi kita yang diutus oleh Tuhan, dan kita harus get ready, kita harus siap-siap, dan bersedia kalau misalnya kita diutus suatu saat nanti. Nah, mungkin Yunus merasa Tuhan nggak menyertai dia, atau mungkin Tuhan pasti meninggalkan dia. Contohnya waktu Yunus dimasukkan ke perut ikan, kalau kita baca sekali aja, kita merasa, oh Tuhan meninggalkan Yunus, oh Tuhan menghukum Yunus nih, Tuhan udah nggak beserta Yunus. Padahal waktu Yunus dalam perut ikan itu, menurut saya Tuhan tetap menyertai Yunus, karena Yunus 3 hari 3 malam di dalam perut ikan tetap hidup, menurut saya itu luar biasa tanpa makanan dan minuman. Dan Yunus dimasukkan Tuhan ke dalam perut ikan itu ada alasannya, karena Tuhan mau tegur Yunus atas kesalahan yang sudah Yunus perbuat. Mari kita buka Wahyu 3 ayat 19. Wahyu 3 ayat 19, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi karena kita itu dikasih oleh Tuhan, kita pasti ditegur. Kalau misalnya memang kita sudah tidak bisa ditegur, kita pasti dihajar. Dan itu alasannya bukan karena Tuhan benci sama kita, tapi karena Tuhan mengasihi kita. Jadi bagaimana sih respon kita kalau misalnya kita ditegur? Ya respon kita itu adalah dengan membuka hati kita, menerima nasihat dan teguran itu, dan memperbaiki sikap kita. Nah, satu sikap Yunus yang harus kita contoh adalah Yunus berseru kepada Tuhan dan mengucap syukur. Yang Yunus lakukan tidak menyalahkan keadaan, apalagi menyalahkan Tuhan. Yunus tidak mengeluh, karena kalau mengeluh bisa aja yang awalnya 3 hari 3 malam jadi 3 tahun. Sama seperti bangsa Israel yang mengeluh. Nah, di sini juga Yunus cari Tuhan dulu, bukan cari solusi menggunakan logikanya. Dan di sini Yunus menomorsatukan Tuhan. Yunus mencari Tuhan dan bukan cari solusi. Maksudnya adalah kalau Yunus mencari solusi duluan, yang Yunus lakukan adalah pasti dia lari-lari, mondar-mandir,
untuk mencari jalan keluar dari perut ikan ini. Tapi di sini tidak dikatakan Yunus lari-lari untuk cari jalan keluar dari perut ikan ini, tetapi Yunus berseru, berdoa kepada Tuhan. Dikatakan di sini Yunus bertobat. Karena terus juga di Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini bukan berarti dalam konteks hal berkat aja, tapi menurut saya ini berlaku dalam semua hal, dan menurut saya ayat ini sangat memiliki makna yang dalam. Jadi, kalau misalnya kita cari Tuhan dulu, misalnya apa yang kita cari, misalnya solusi. Di dalam Tuhan itu pasti ada solusi. Nggak cuma solusi aja, di dalam Tuhan ada segalanya. Tapi bukan berarti untuk mendapatkan solusi itu baru kita cari Tuhan. Kita harus cari Tuhan kapan saja dan di mana saja. Jadi, kita jangan cari solusi duluan, tapi kita cari Tuhan. Karena di dalam solusi itu hanya ada ketidakpastian. Karena kan kita hanya dengan pikiran kita sendiri, kita mengandalkan pikiran sendiri. Dan belum tentu prediksi kita ke depannya, solusi yang kita pikirkan itu berdampak baik bagi kita. Karena kan kita nggak tahu apa yang terjadi di depan. Bisa aja yang awalnya kita masuk lubang, kita keluar lubang, dan kita masuk lubang lagi karena kita salah jalan. Tapi kalau misalnya kita cari Tuhan dulu, di dalam Tuhan itu sudah ada solusi yang Tuhan sediakan. Tuhan bisa pakai orang lain atau mungkin Tuhan bisa bekerja langsung dalam hidup kita sehingga solusi itu pun akhirnya bekerja dalam hidup kita dan pasti memberikan kemenangan. Karena kan kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, pasti memberikan kemenangan bagi hidup kita. Nah, di sini detik kita bertobat, penyertaan hadirat berkat Tuhan yang kita sangka hilang akan Tuhan kembalikan. Karena kan kalau kita jauh dari Tuhan, iblis itu gampang sekali mempengaruhi pikiran kita. Dan pastinya kalau kita ada masalah, kita langsung mikir, oh Tuhan ini nggak menyertai saya nih, Tuhan nggak sayang lagi sama saya. Padahal kan Tuhan tuh sayang, tapi kitanya aja yang nggak balik melihat ke Tuhan gitu. Nah di sini, detik kita bertobat, penyertaan hadirat Tuhan dan berkat Tuhan yang kita sangka hilang tuh akan Tuhan kembalikan. Artinya kita harus selalu bertobat. Jadi kita selalu sadar kalau penyertaan Tuhan, hadirat berkat Tuhan itu selalu ada, selalu Tuhan sediakan. Tapi bagaimana sih respon kita? Kita sadar nggak Tuhan masih memberikan penyertaan itu? Nah, mari kita buka Yeremia 18 ayat 8. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu kepada mereka. Nah, di sini berkata, kalau hati Tuhan itu gampang luluh kalau misalnya kita bertobat. Misalnya sejahat-jahatnya perbuatan kita, sebikin kesalnya perbuatan kita di hadapan Tuhan. Kalau kita mau bertobat, kalau kita mau membuka hati kita, membuka diri kita untuk teguran, Tuhan itu pasti yang awalnya mau menghukum kita, yang awalnya mau menghajar kita dengan lebih keras, hati Tuhan itu pasti luluh dan Tuhan pasti menyesal telah merancangkan hukuman itu karena kita sudah bertobat. Jadi jangan sampai hukuman yang berat itu terjadi sama kita baru kita bertobat dan sadar gitu. Dan semurka-murkanya Tuhan, kalau kita bertobat, hati Tuhan pasti luluh sama seperti Yunus. Waktu Yunus pergi ke kapal dan berniat pergi ke Tarsis, Yunus kan mengira kalau dia sudah jauh dari Tuhan sehingga dia nggak perlu lagi menaati perintah Tuhan menjalankan pengutusan itu. Dan Yunus pun tidur nyenyak gitu. Melihat sikap Yunus yang mengabaikan Tuhan ini sih sangat tidak baik contoh. Tetapi walaupun Tuhan sudah menegur Yunus dan Yunus mau bertobat, akhirnya Yunus pun dikeluarkan dari perut ikan di hari 3. Mari kita buka Yoel 2 ayat 13. Yoel 2 ayat 13, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan ia menyesal karena hukumannya. Jadi kalau kita ditegur itu, jangan hanya pakaian kita yang dibuka. Maksudnya pakaian kita ini adalah yang di luarnya saja, yang dilihat orang aja. Oh, kelihatannya kita bertobat nih, pada dalam hatinya
ngoceh-ngoceh kan, padahal dalam hatinya menjawab apa yang dibilang sama orang tua atau mungkin dibilang sama kak mentor gitu. Jadi di sini kita tuh harus bertobat dan berbalik kepada Tuhan, karena Tuhan itu pasti menyediakan pengampunan. Nah yang terakhir, karena komitmen satu orang, yaitu Yunus, yang mau diutus dan mau memiliki visi misi yang sama dengan Tuhan, satu kota diselamatkan, kota yang jahat yaitu kota Niniwe. Apalagi kalau kita bersama-sama memiliki komitmen yang sama, visi misi yang sama, tujuan yang sama, saya yakin nggak cuma kota kita saja yang Tuhan selamatkan, tapi bangsa kita pun Tuhan selamatkan sama seperti Tuhan menyelamatkan kota Niniwe. Sekian dari saya, terima kasih. Teltakom. Puji Tuhan. Kasih Alin. Keren. Luar biasa. Tuhan yang berkati. Keren Alin. Alin, biasa berkati. Alin. Alin lebih lagi. Alin, makasih. Akan dibawakan oleh Jenny. Dipersilahkan. Shalom, talitakum.